Sahabat bisnis Sulawesi, sahabat Putra kembali hadir menyapa Anda semua dalam obrolan terkait dengan pasar modal Indonesia. Seperti biasa akan selalu ada market review, kemudian analisa data, dan yang pasti akan ada eh, edukasi investasi dan rekomendasi saham. Nah, kali ini saya hadir bersama sahabat saya dari IDX Sulsel, nanti akan ada Mas Irfan Ibrahim. Kemudian seharusnya hari ini akan ada eh, dari Penin Sekuritas, namun belum ada konfirmasi terkait dengan kesediaannya untuk bergabung. Oke, sepertinya sudah bergabung Mas Irfan. Selamat pagi Mas Irfan. Selamat pagi di Bali. Sorry agak telat. Tadi lagi konfirmasi ke Mas Ridwan katanya lagi ada kendala. Tapi coba hubungin Mas Yusuf. Apakah sudah fit? Ternyata hari ini lagi ngecek lagi swab katanya, lagi di tempat swab. Oke, Mudah-mudahan teman-teman kita yang sembuh ya. ya semoga teman-teman kita yang lagi kurang fit kondisinya atau mungkin Ya, terkonfirmasi positif segera pulih kembali untuk bisa kembali beraktivitas seperti biasa. betul betul betul. Mudah-mudahan. Yap. Mas Irfan, kalau misalnya kita lihat di hari Senin 2 hari yang lalu kan indeks kita mengalami pertumbuhan ini di level 6.902,965 poin pada penutupan perdagangan hari Senin. Bagaimana dengan hari Selasa kemarin ini, Mas Irfan? Oke, terima kasih, Bli. Terima kasih, sahabat bisnis Sulawesi. Jadi, mungkin kita sedikit update lagi terkait market kita ya. Mungkin agak berbeda mungkin dari minggu lalu kita ada bahas sedikit mengenai rekomendasi saham. Hari ini sudah 2 hari kita live berdua nih, Bli ya. Karena mungkin uh, Omicron kayaknya sudah mulai dekat di lingkup kita, Bli ya. Bahkan teman-teman yang kita kenal sudah ada beberapa yang kena, termasuk teman-teman dari sekuritas. Dan mudah-mudahan hasilnya nanti negatif karena ada beberapa sudah isolasi mandiri ya. Hari ini mungkin sudah ngecek lagi apakah negatif. Mudah-mudahan sudah negatif. Nanti jadi kita bisa normal lagi nih live-nya, Beli ya. Nah, terkait mengenai market kita per kemarin ya, di perdagangan di hari Selasa kemarin ya, 22 Februari 2022. Kemarin market kita ditutup di angka negatif dia di 6.861,99 atau ada penurunan minus 0,59 ya. Tapi kalau kita perhatikan memang dari pergerakan indeks kita, komposit indeks kita IHSG ya, selama 2 sesi mostly bergeraknya di zona negatif ya di perdagangan kemarin. Walaupun mungkin di awal sesi sempat naik, tapi naiknya tipis banget ya di 0,01% atau di 6.903,99. Tapi setelah itu mulai mengalami penurunan, bahkan menyentuh titik terendahnya di 6.823 atau ada minus 1,14% dan berhasil ditutup di 6.861 atau tadi saya sampaikan minus, masih tetap minus, closingnya di minus 0,59%. Walaupun demikian dia dari sisi value transaksi masih lumayan besar, bahkan mendekati angka 13 triliun di tepatnya di 12,77 triliun ya, 12 triliun 777 miliar ya untuk perdagangan di hari Selasa kemarin. Dan kalau kita breakdown lebih jauh ya, saham-saham yang mempengaruhi market kita khususnya IHSG dari sisi penurunan ya jelas. Kalau berbicara IHSG pasti saham-saham yang market cap-nya besar ya, misalnya ada BBRI yang kemarin minus 1,3%, itu bahkan mempengaruhi sampai minus 8 poin ya dari sisi IHSG. Terus ada Telkom yang turun minus 1,6% atau mempengaruhi sampai minus 6 poin ya. Ada BBCA ya. Jadi 3 teratas ini saja adalah saham-saham atau emiten dengan market cap yang lumayan besar, bahkan mungkin terbesar ya dari 20 saham terbesar dengan market cap terbesar. Kalau kita runut, BBRI kan market cap-nya sampai 665 triliun ya, Telkom sampai 426 triliun, BBCA kisarannya di 964 triliun. Jadi
dari sisi itu sebetulnya wajar kalau indeksnya mengalami pelemahan ya, walaupun mungkin pelemahannya kalau dilihat di minus 0,59. Padahal ada beberapa saham sebetulnya yang kenaikannya lumayan besar juga, misalnya ada saham SUPR yang naik sampai 20%, tapi kalau kita perhatikan market cap-nya cuma 67 triliun, bandingkan dengan BRI atau BCA yang sampai 964 triliun. Arto, paling yang Arto yang masih positif ya, kemarin yang naik 1,1% yang market cap-nya lumayan besar di 222 triliun. Jadi pelemahan IHSG kemarin mostly disebabkan oleh saham-saham big cap yang market cap-nya besar, ada BBRI, Telkom, BBCA, BBNI juga kemarin mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat pergerakan harga saham ya, kemarin saham-saham yang mengalami kenaikan sebenarnya masih ada beberapa saham yang mengalami kenaikan, bahkan kalau kita totalkan mungkin 24% saham-saham kemarin itu masih positif ya. Detailnya ada 74 saham yang kenaikannya di atas 2%, ada 110 saham yang kenaikannya di antara 0 sampai 2%. Sedangkan saham-saham yang mengalami penurunan cukup dalam, artinya di bawah minus 2%, ada 168 saham. Jadi bahkan kalau kita totalkan 48% saham kemarin melemah ya. Jadi sebetulnya ya dari situ masih tercermin lah dari IHSG-nya yang minus 0,56% tadi ya. Dan kalau kita lihat juga yang menarik adalah dari sisi investor asing ya. Kita tahu mungkin 2 minggu bahkan di bulan ini ya, investor asing melakukan akumulasi lumayan besar, termasuk perdagangan kemarin ketika marketnya lesu minus, tapi dari sisi transaksi investor asing ya masih net buy. Net buy-nya di angka 858 miliar ya, hampir 1 triliun ya. Dan kalau kita akumulasi dari awal tahun berarti jumlahnya sekarang mungkin kisarannya 20-an triliun ya. Tepatnya di 20,65 triliun untuk dari awal tahun net buy asing ini. Jadi dari situ mungkin kita beranggapan atau berasumsi bahwa sebetulnya ketika marketnya pun masih turun, investor asing masih mengincar saham-saham yang menurut mereka dari sisi valuasi masih menarik. Nah, dan kalau kita breakdown lagi berdasarkan sektoralnya, sektor-sektor yang mengalami penguatan dan pelemahan, ya kebanyakan sektor kemarin melemah ya. Kalau saya perhatikan cuma ada 3 sektor yang mengalami penguatan. Sebut saja ada sektor consumer non-cyclical, ada juga sektor healthcare ya, yang sudah mulai menguat setelah beberapa hari sebetulnya mengalami pelemahan. Kemarin sempat menguat, itu pun masih tipis ya, 0,19% secara sektoral. Terakhir ada infrastruktur juga yang beberapa hari terakhir juga mengalami pelemahan. Kemarin sudah mulai menguat, penguatannya di angka 0,90%. Tapi ini hari Rabu ya, hari perdagangan kita ketiga ya. Biasanya memang di awal-awal minggu kan ada fluktuasi harga sahamnya masih ini ya, menuju ke pelemahan. Nanti kita lihat di hari Kamis Jumat akan seperti apa. Ataupun di hari Rabu ini apakah sudah ada mulai rebound atau tidak. Mungkin seperti itu beli update sementara terkait mengenai market kita untuk perdagangan di hari Selasa kemarin. Oke, Mas Irfan, kalau misalnya kita bisa bahas sedikit terkait dengan sentimen yang mempengaruhi dari pergerakan indeks kita kemarin. Nah, sebut saja misalnya ada beberapa sektor perbankan yang notabene memiliki big caps gitu ya, yang mengalami penurunan di antara BBCA, kemudian ada BBRI, terus ada sektor lain juga ada di Telkom yang memiliki kapital besar sebetulnya di situ yang notabene mempengaruhi terjadinya penurunan indeks kita kemarin. Nah, kalau kita berbicara masalah sentimen terkait dengan penurunan beberapa sektor perbankan besar ini, Mas Irfan, sentimen apa saja yang mempengaruhi? Oke, kalau melihat sentimennya sebetulnya sentimen besarnya kan ada 2 secara umum ya untuk tahun ini ya. Yang kita tahu ada COVID-19 yang khususnya Omicron yang sudah mencapai puncaknya di Februari. Beberapa kali menganggap ini sudah mencapai puncaknya. Terus sentimen mengenai pengetatan suku bunganya The Fed yang sudah akan dimulai di bulan Maret. Walaupun itu beberapa pihak sudah
menganalisa bahwa harusnya sih market sudah mengantisipasi. Jadi kemungkinan besar pergerakan market kemarin salah satunya mungkin dari sentimen di luar kedua sentimen besar tersebut. Misalnya biasanya kita berkaca dari perdagangan bursa luar yang biasanya menjadi acuan juga investor-investor domestik maupun investor asing. Misalnya dari sisi perdagangan di New York Stock Exchange ya, di Wall Street yang biasanya menjadi acuan semua investor biasanya. Kita lihat kemarin ketika indeks utamanya Wall Street itu mengalami pelemahan, nih. Jadi memang secara global juga memang ada pelemahan juga ya, bursa efek lain di dunia termasuk di Wall Street kemarin bahkan melemah lebih dari 1%, dan pelemahan 1% di bursa luar ini besar sebetulnya ukurannya ya. Misalnya saja kalau kita lihat ada indeks Dow Jones Average yang turun sampai 1,42%, S&P 500 turunnya sampai 1,1%, Nasdaq-nya juga naik turun 1,23%. Jadi kebanyakan memang dari sisi sektoral atau dari sisi bursa-bursa lain di luar juga mengalami pelemahan. Dan kalau kita runut lagi, kalau melihat pelemahan tersebut, alasan utamanya ya berdasarkan informasi dari Global Harris ya adalah krisis Ukraina dan Rusia nih, yang mungkin minggu lalu sudah agak mereda ya ketika Presiden Rusia katanya sudah mulai menarik pasukannya. Tapi kalau kita lihat lagi bahwa beberapa investor masih gelisah ketika Putin ya, presidennya Rusia, mengaku dua wilayah yang memisahkan diri dari negara Rusia tersebut mulai juga ya, sebenarnya ada counter ini buat antara Ukraina dan Rusia, itu juga yang mungkin mencemaskan investor di luar, dan itu juga mempengaruhi dari sisi investor domestik kita. Selain itu sebetulnya yang menjadi sentimen utama. Pun juga kita tahu bahwa kita pernah untuk domestik sendiri kita sudah mencapai all time high kita ya. Mungkin beberapa investor maupun trader kan sudah mulai melakukan take profit sebetulnya dia untuk beberapa sektor yang kenaikannya sudah mulai agak besar. Biasanya kan seperti itu beli, bahwa yang namanya harga saham itu ya tidak ada yang grafiknya itu garis ya konstan ya, biasanya ada penurunan dulu. Makanya kalau kita lihat kan sebetulnya IHSG kita itu sekarang kan dari sisi range-nya kan di angka 6860 sampai dengan 6940 ya, di range itu. Jadi ada kenaikan. Dulu kan di minggu-minggu lalu titik supportnya kan di 6700 ya, resistennya di 6800. Sekarang sudah menembus resisten atau psikologi di 6800 ya, dan mencapai 6900-nya, menuju 7000-nya ini ya mungkin agak susah nih buat menembus, karena itu 7000 adalah titik resisten. Saya kalau mau bergerak ke situ mungkin pergerakannya agak fluktuatif dulu sebelum menuju ke angka 7000, angka psikologis di 7000-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa sentimen yang mempengaruhi pergerakan hari Selasa kemarin, kemungkinan sentimen itu juga masih akan mempengaruhi untuk pergerakan hari ini, Mas Irfan ya. Itu berarti indeks kita masih ada kemungkinan akan melanjutkan pelemahannya. Oke, secara umum sentimennya kan masih bergerak di situ-situ saja ya, angka COVID-19, pengetatan suku bunga The Fed, sama mungkin yang paling update ya terkait mengenai krisis Ukraina Rusia. Cuma mungkin yang membedakan adalah per emitennya kan sudah ada beberapa yang mengeluarkan laporan keuangan. Itu juga menjadi concernnya investor kita juga ya, selain isu besarnya ya. Bahkan mungkin sekarang investor sudah menunggu nih emiten-emiten apa saja yang mulai lagi mengeluarkan laporan keuangannya. Kita tahu kemarin ada beberapa emiten yang sudah mengeluarkan laporan keuangannya, termasuk mungkin perbankan kan sudah hampir beberapa perbankan besar tuh sudah mengeluarkan laporan keuangannya, dan itu positif. Dan yang ditunggu sekarang mungkin emiten-emiten lain ya. Kalau saya lihat ada Indosat juga sudah mengeluarkan laporan keuangannya ya. Nanti mungkin Telkom nanti ditunggu juga laporan keuangannya keluarnya akan seperti apa. Jadi mungkin sekarang fokusnya investor itu mungkin lebih kepada aksi korporasi masing-masing emiten ya.
khususnya mungkin dari sisi pelaporan keuangannya atau aksi korporasi lainnya. Mungkin seperti itu, Bli. Mhm. Nah, kalau misalnya kita lihat Indosat seperti yang Mas Irfan sebutkan tadi, kemudian nanti Telkom juga akan menyampaikan laporan keuangan, itu kemungkinan akan bisa mempengaruhi di sektor teknologi ya. Kalau misalnya kita lihat di perdagangan kemarin kan teknologi mengalami penurunan sekitar minus 1,16% di situ. Jadi setelah ada laporan keuangan yang menunjukkan mungkin keuangannya secara fundamental itu positif atau bertumbuh, otomatis itu juga akan bisa mempengaruhi sektor teknologi. Kan seperti itu Mas Irfan ya? Iya, kalau dilihat kan sebetulnya beberapa sektor teknologi ini kan ada banyak emiten sebetulnya di situ, Bli, ya. Kalau misalnya ada Telkom ataupun Smartfren atau Indosat, ya kembali lagi apakah dari sisi laporan keuangan tahun lalu itu ya mencerminkan ekspektasi investor kita. Kita kan mau melihat nih apakah betul-betul harga yang ada di market yang kemarin tuh di tahun lalu tuh kenaikan yang lumayan tinggi, apakah tercermin di laporan keuangannya, itu mungkin yang akan dicermati oleh investor kita. Kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya harganya bisa bisa saja turun ya. Kemarin mungkin orang menganggap bahwa dari sisi digitalisasi sektor-sektor ini yang diuntungkan, tapi ketika laporan keuangannya ternyata tidak seperti itu atau tidak sesuai dengan ekspektasi market, ya biasanya pasti ada penurunan ya. Kalau misalnya kita lihat saja, misalnya kalau kita lihat contoh, misalnya ada Indosat Urido ya, kemarin sudah memberikan laporan keuangannya. Kalau dilihat kan dari laporannya Indosat meraih peningkatan pendapatan sampai 12,4% ya year on year-nya, dan EBITDA-nya juga meningkat ya. Artinya pendapatan sebelum pajak juga meningkat 21,4%. Nah ini bisa menjadi positif juga sebetulnya, berarti ada konfirmasi bahwa memang dari sisi sentimen yang kemarin di ekspektasi oleh market ya tercermin dari laporan keuangannya. Berbeda misalnya kalau tiba-tiba laporan keuangannya turun, berarti ada yang salah nih dari sisi ekspektasi masyarakat bahwa dari digitalisasi akan berkembang, harga sahamnya sudah mulai naik. Nah, mungkin saatnya orang sudah mulai pricing. Biasanya kan ketika laporan keuangan muncul, masyarakat sudah mulai price in harganya ya. Ketika faktanya sudah muncul, beritanya sudah muncul, masyarakat sudah mulai atau investor sudah mulai melihat apakah memang harganya wajarnya dihargai itu atau tidak. Nah, ini saat penentuannya nih. Kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi, harganya bisa lebih mungkin melanjutkan kenaikannya. Kalau tidak sesuai, itu mungkin biasanya harganya akan mulai turun lagi. Mungkin seperti itu, Bli. Mhm, mhm. Oke, yang menarik ini setelah beberapa hari dalam setiap kali perbincangan kita atau obrolan kita, sektor kesehatan ini atau healthcare yang notabene selalu mengalami penurunan atau terkoreksi di sini Mas Irfan. Tapi pada hari Selasa kemarin, sektor ini mengalami pertumbuhan 0,19%. Itu Oke. sentimen apa yang memungkinkan untuk bisa mengangkat atau membuat sektor ini bertumbuh? Oke, dari sisi sentimen sebetulnya mungkin ada beberapa emiten ya yang sudah menyampaikan laporan keuangannya dan itu dianggap positif. Misalnya kemarin ada Kalbe Farma yang dari sisi labanya masih positif ya. Kita nggak tahu Kalbe Farma kan bergeraknya di farmasi. Tapi mungkin selain itu dari sisi teknikal ya, dari sisi teknikal mungkin kalau ada beberapa saham yang sudah mengalami penurunan lumayan dalam, biasanya ada beberapa investor ataupun trader yang mulai masuk lagi. Jadi ketika harga sahamnya sudah mulai jenuh jual nih ya di titik tertentu ya, yang biasa kita serahkan di titik supportnya, si investor mulai percaya diri lagi buat membeli sahamnya. Nah, tapi kalau tidak ada sentimen besar yang mempengaruhi saham tersebut, biasanya reboundnya akan minimal juga kenaikannya. Jadi intinya sebetulnya ketika ada sektor yang bergerak lumayan besar, biasanya sentimen yang mempengaruhi adalah sentimen yang cukup besar. Kalau misalnya harganya hanya fluktuatif naik 0,1, itu pun kan kenaikannya cuma kecil sekali ya. Biasanya itu cuma rebound secara teknikal yang biasanya dimanfaatkan oleh teman-teman dari sisi trader. Mungkin seperti itu, Beli. Mhm, mhm. Oke, eh, asing juga ini masih terus melakukan Ya, net buy. Kalau misalnya kemarin hampir 1 triliun, kalau misalnya kita lihat di ya, angkanya ya, Pak. 820 miliar.
Dan sampai saat ini total netbuy yang dilakukan asing itu sudah lebih dari 20 triliun ini, Mas Irfan. Itu menunjukkan Betul. seperti yang selalu kita sampaikan bahwa itu menunjukkan bahwa kepercayaan asing terhadap pasar kita ini masih masih cukup Iya. tinggi seperti itu, Mas Irfan, ya. Betul, betul. Jadi kalau berbicara investor asing, mungkin kita sampaikan lagi bahwa kebanyakan investor asing kan tipenya adalah institutional investor, Bli. Jadi institusi, kebanyakan bukan retail seperti kita. Makanya target mereka kan atau perilaku investasi mereka biasanya buat long term, jangka panjang. Dan yang perlu dicermati oleh investor kita adalah pilihan saham-saham yang dibeli oleh investor-investor asing. Biasanya mereka akan memilih saham-saham yang secara tadi fundamentalnya bagus ya. Misalnya ada beberapa saham-saham perbankan yang sudah dianggapnya sudah mulai murah dan laporan keuangannya sudah mulai keluar dan itu menarik. Nah, biasanya itu bisa menjadi incaran investor-investor asing juga, Bli. Tapi kalau berkaca dari histori, sebetulnya Bli ya mungkin dari tahun lalu memang investor asing biasanya kan mereka akumulasinya di awal-awal tahun seperti ini, Bli ya. Karena mereka mungkin sudah mulai mengatur portofolio mereka kembali, memilih saham-saham yang menurut mereka yang mana harus dijual, yang mana harus dibeli lagi. Jadi memang transaksi mereka mungkin akan kelihatan di bulan-bulan ini. Berbeda nanti setelah bulan April, Mei, biasanya kan sudah agak mulai sepi itu biasanya ya. Dan ketika marketnya sudah mulai sepi, biasanya penurunan. Bahkan dari sisi historical kan di bulan Maret memang mostly IHSG kita biasanya agak merah, ya. Bahkan ada anggapan orang buy on May terus leave away biasanya, atau sell on May ya. Ada history sell on May, jadi orang sudah mulai jualan itu di bulan Mei dan mungkin kalau di sana mereka mulai liburan. Itu juga mungkin yang harus diperhatikan oleh investor domestik kita, dan itu ya sudah berlangsung bertahun-tahun sebetulnya, bahwa di awal-awal tahun ini ya, bahkan di tahun lalu di awal-awal tahun biasanya investor asing sudah mulai melakukan akumulasi beli. Event itu buat memperbaiki proporsi portofolio mereka, atau mungkin mereka mengincar saham-saham yang kenaikannya atau potensinya menarik, tapi setelah bulan-bulan tertentu mereka mungkin akan lebih pasif lagi, berbeda dengan di awal-awal tahun seperti ini. Nanti kita nunggu apakah uh, investor asing akan tetap beli ya, akumulasi beli, karena kan di bulan ini kayaknya besar banget ya investor asing melakukan buy ya. Bahkan setiap hari kalau kita update biasanya di atas 500 miliar ya, bahkan di bulan ini pernah mencapai 1,5 miliar, 1,8 triliun ya, 1,5 triliun, bahkan di setiap harinya di atas 500-an miliar untuk bulan ini. Nah, kita tunggu bulan depan seperti apa, karena kan perdagangan kita di bulan ini mungkin minggu terakhir ya bulan ini ya. Di bulan Maret akan seperti apa perdagangannya, itu yang mungkin menarik buat dicermati oleh investor kita juga. Apakah asing akan tetap melakukan aksi beli, atau sudah aksi belinya mungkin masih tetap tapi sudah mulai dikurangi sedikit-sedikit ya, karena berkaca mungkin dari tahun-tahun sebelumnya biasanya polanya akan seperti itu. Mhm. Oke, Mas Irfan, karena tidak ada teman kita dari sekuritas, otomatis kita tidak bisa memberikan rekomendasi saham ya, apa yang bisa Iya. dicermati untuk hari ini, baik kepada trader maupun para investor. Tapi paling tidak, selain mengamati sentimen-sentimen secara global seperti yang kita Mas Irfan sebutkan tadi, ada kasus COVID-19, khususnya yang Omicron, kemudian pengetatan suku bunga oleh The Fed, yang secara global juga itu mempengaruhi bursa. Tapi bisa dilihat juga dari segi emiten-emiten yang belakangan sudah mulai menyampaikan laporan keuangannya, yang terbaik bisa dicermati untuk bisa memilih saham-saham apa saja yang bisa diambil untuk hari ini atau paling tidak pekan ini. Kan seperti itu, Mas Irfan. Betul, betul, Beli. Jadi walaupun kita nggak bisa berikan rekomendasi, mungkin ada acuan sedikit buat sahabat bisnis solusi yang jadi investor ya. Intinya sebenarnya ketika teman-teman memilih saham, tetap harus mempertimbangkan bisnis perusahaannya ya. Kita walaupun ada rekomendasi dari teman-teman dari sekuritas, harus dikaji lagi ya, apakah itu sesuai dengan planningnya teman-teman atau tidak. Karena kan
kebanyakan rekomendasi yang biasanya kita lakukan secara harian kan biasanya buat jangka pendek, ya bahkan mungkin sampai jangka menengah. Nah, kalau buat sobat bisnis Sulawesi yang tipenya investor harus tetap lagi melihat secara fundamental menarik atau tidak. Walaupun mungkin harganya sudah mulai turun nih ya, tetap harus lihat apakah fundamentalnya masih bagus atau tidak, atau mungkin turunnya mungkin karena memang fundamentalnya nggak terlalu menarik. Caranya gimana? Ya belakangan ini kan sudah mulai tuh ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangannya, itu bisa dicermati juga ya, buat bisa menjadi insight buat sahabat bisnis Sulawesi nih, buat memilih mana saham yang menarik nih buat dibeli nantinya. Oke, terima kasih Mas Irfan obrolan kali ini, dan ini pasti sangat bermanfaat untuk sahabat bisnis Sulawesi, juga untuk sobat IDX dan teman-teman yang saat ini seperti yang kita sampaikan di awal, yang saat ini mungkin lagi terkonfirmasi Betul. COVID-19, kemudian artinya kurang fit, mudah-mudahan segera pulih untuk bisa kembali kita beraktivitas seperti biasa, termasuk kembali Amin. menyapa sahabat-sahabat bisnis Sulawesi ya setiap harinya dengan Instagram. Terima kasih Ya. Mas Irfan, sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Beli Bali, sehat selalu juga Beli.